Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas materi tentang pola bilangan kelas 8 semester ganjil. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian capai pada materi pola bilangan yaitu 1. Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Nah, sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ya. Bunyikan juga tombol loncengnya. Nah, teman-teman, pada materi pola bilangan ini yang mau kita bahas yaitu terkait dengan beberapa pola-pola pada konfigurasi objek. Yang pertama ada pola bilangan ganjil, ada pola bilangan genap, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola segitiga, kemudian ada pola segitiga Pascal dan pola bilangan Fibonacci. Nah, untuk pola bilangan ganjil rumusnya yaitu 2n dikurang 1. Ingat, bilangan ganjil itu dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, dan seterusnya. Nah, rumusnya ingat ya, 2n dikurang 1. Kemudian ada pola bilangan genap. Pola bilangan genap itu dimulai dari angka 2. Pokoknya bilangan yang habis dibagi 2 atau kelipatan 2 itu namanya pola bilangan genap. Dimulai dari angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Nah, rumus pola bilangan genap yaitu 2n. Bedanya dengan ganjil, kalau ganjil 2n dikurang 1, kalau genap hanya 2n. Kemudian ada pola persegi panjang. Nah, pola persegi panjang ini susunannya itu seperti bangun persegi panjang. Rumusnya yaitu n dikali n ditambah 1. N dikali n ditambah 1. Kalau pola persegi, susunan bilangannya itu seperti persegi, bangun persegi. Maka rumusnya yaitu n kuadrat. Kalau persegi panjang n ditambah 1, kalau persegi itu n kuadrat. Ada juga pola segitiga. Pola segitiga itu seperti bentuk segitiga. Sesuai dengan namanya, maka rumusnya yaitu setengah kali n ditambah 1. Jadi setengahnya pola persegi panjang. Ingat, kalau persegi itu n kuadrat, kalau persegi panjang n kali n tambah 1, sedangkan segitiga itu setengah dari pola persegi panjang, yaitu setengah dikali n ditambah 1. Nah, ada juga pola segitiga Pascal. Jadi segitiga Pascal ini merupakan pola bilangan yang unik ya. Jadi dia membentuk beberapa segitiga, bentuknya segitiga Pascal, nanti Ibu akan jelaskan. Nah, rumus untuk pola segitiga Pascal yaitu 2 pangkat n dikurang 1. Jadi 2 dipangkatin n dikurang 1. Yang terakhir ada pola bilangan Fibonacci. Nah, Fibonacci ini juga unik. Jadi nggak ada pola-pola yang lain selain Fibonacci. Fibonacci ini bilangan berikutnya itu merupakan penjumlahan dari bilangan sebelumnya. Atau dirumuskan UN sama dengan UN dikurang 1 ditambah UN dikurang 2. Nah, kita bahas contoh soalnya ya. Nah, teman-teman, kita coba selesaikan beberapa contoh soal tentang macam-macam pola bilangan. Soal yang pertama yaitu tentukan bilangan ke-15 dari pola A ganjil, B genap, C persegi, D persegi panjang, E segitiga. Kemudian untuk menjawab soal tersebut kita hanya perlu ingat
rumus masing-masing dari polanya. Kalau pola ganjil, rumusnya apa, pola genap, rumusnya apa, dan seterusnya. Oke, kita jawab soal yang A, pola ganjil. Untuk menjawab soal pola ganjil, ingat ya, dari soal kita ketahui bahwa tentukan bilangan ke-15. Nah, ada katanya ke-15, maka ini menunjukkan N. N sama dengan 15. Maka untuk menjawab soal yang A, rumus pola ganjil adalah 2N dikurang 1. N-nya 15 ganti dengan 15, maka jadi 2 kali 15 dikurangi 1. Ingat, kalikan dulu baru dikurang ya. Maka 2 kali 15 30. 30 dikurang 1 hasilnya 29. Maka urutan ke-15 dari pola bilangan ganjil adalah 29. Yang B, N-nya masih sama 15. Jadi kalau ada soal tentukan bilangan ke. Kalau ada kata ke-nya berarti itu menunjukkan N-nya ya. N-nya 15, maka rumus untuk bilangan genap yaitu 2N. Ganti N-nya dengan 15, maka 2 kali 15 hasilnya 30. Maka bilangan ke-15 dari pola bilangan genap adalah 30. Yang C, pola persegi. Nah, ingat rumus pola persegi? Ya, N kuadrat. Maka ganti N-nya dengan 15. 15 kali 15 sama dengan, benar sekali, 225. Maka urutan bilangan ke-15 dari pola persegi adalah 225. Kemudian yang D, pola persegi panjang. N-nya masih sama, yaitu 15. Maka kita ingat rumus pola persegi panjang yaitu N dikali N ditambah 1. Maka ganti N-nya dengan 15 sehingga diperoleh N dikali N ditambah 1. Nah, kalau ada operasi seperti ini maka kerjakan yang ada di dalam kurung dulu, yaitu 15 ditambah 1 hasilnya 16. 15 dikali 16 hasilnya sama dengan, iya benar sekali, 240. Maka urutan bilangan ke-15 dari pola persegi panjang adalah 240. Maaf, tadi salah sebut ya. 240. Kemudian yang terakhir yaitu pola segitiga. Ya, pola segitiga ini rumusnya setengah dari pola persegi panjang, yaitu setengah kali N ditambah 1. Karena tadi kita sudah dapat pola persegi panjangnya 240, maka tinggal kalikan setengah. Atau secara rumus kita bisa tulis ya, ganti N-nya dengan 15, maka diperoleh setengah kali 15 dikali 15 ditambah 1. Ingat, kalau ada operasi seperti ini, kerjakan yang ada dalam kurung. Maka diperoleh setengah kali 15 dikali 16. Tambahkan dulu 15 ditambah 1. Nah, 15 kan nggak bisa dibagi 2. Bisa nggak dibagi 16? Bisa. Hasilnya 8. Maka kalikan 15 dikali 8. Hasilnya 120. Sehingga urutan bilangan ke-15 dari pola segitiga adalah 120. Oke teman-teman, sampai sini paham? Mudah ya? Iya. Yang perlu kalian ingat adalah rumus pola persegi, persegi panjang, segitiga, pola ganjil, dan pola genap. Nah, kita masuk contoh yang kedua, yaitu tentukan jumlah bilangan pola segitiga Pascal pada baris ke-10. Nah, soal kedua ini tentang segitiga Pascal. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal pola segitiga Pascal, kalian harus ingat rumusnya. Ya, rumusnya adalah 2 pangkat N dikurang 1. Nah, 2 pangkat N dikurang 1.
maka ganti N-nya. Tadi di soal diketahui, tentukan jumlah bilangan pada pola segitiga Pascal pada baris ke 10. Nah, ada kata-kata ke 10, maka itu N-nya. N-nya sama dengan 10. Ganti N dengan 10, maka diperoleh 2 pangkat 10 dikurang 1. Nah, pangkatnya dikurangin dulu. 10 kurang 1 hasilnya 9. Maka hasilnya diperoleh 2 pangkat 9. Sudah selesai sampai sini? Belum ya teman-teman? Kita cari berapa sih nilai 2 pangkat 9. Karena ini bentuknya perpangkatan, 2 pangkat 9 berarti 2-nya dikalikan 2 sebanyak 9 kali. Maka diperoleh 2 kali 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 2. Nah, kita kalikan 2 kali 2 4. 2 kali 2 4. 2 kali 2 4. 2 kali 2 4. 4-nya ada 4 kali ya. Sisanya 2. Kalikan 4 dengan 4. 4 kali 4 16. 4 kali 4 16. Kemudian sisa 2. 2-nya tetap tulis 16 kali 16 256. Nah, 256 kalikan 2 hasilnya berapa ya? Iya, benar, 512. Maka jumlah bilangan pada segitiga Pascal pada baris ke-10 adalah 512. Sampai sini ada yang bingung? Nah, kalau yang bingung boleh tanyakan ya. Kita soal terakhir, contoh pola bilangan Fibonacci. Contoh soal yang terakhir yaitu sebutkan 3 suku berikutnya dari barisan 3, 4, 7, 11, dan 18. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari barisan pola Fibonacci. Nah, untuk menjawab soal Fibonacci, silakan simak video yang ada di bawah ini. Oke teman-teman, kita jawab soal yang terakhir tentang pola bilangan Fibonacci. Nah, rumus yang sudah tersedia yaitu UN sama dengan UN dikurang 1 ditambah UN dikurang 2, di mana U itu suku, N itu barisan ke N. Nah, soalnya yaitu 3, 4, 7, 11, dan 18. Kita mau cari 3 suku berikutnya. Ya. 3 suku berikutnya dari bilangan 3, 4, 7, 11, 18. Setelah bilangan tersebut, berapa sih? Nah, uniknya Fibonacci itu gini. Jadi polanya dilihat, kalau kita lihat dari pola ke-1 dan kedua itu bedanya adalah ditambah 1. Yang kedua dari 4 ke 7 itu bedanya adalah ditambah 3. Berikutnya dari 7 ke 11 ditambah 4. Berikutnya dari 11 ke 18 ditambah 7. Loh, kok beda ya? Nggak berurutan. Masa dari 1, 3 ke 4? Harusnya ada 2 dulu ya kan, biar berurutan. Kalaupun pakai pola yang sama, harusnya semuanya ditambah 1 semua. Nah, ternyata inilah uniknya Fibonacci. Maka ini tidak bisa kita gunakan pola ini. Sehingga kita gunakan rumus yang seperti ini. 3, 4, 7, 11, 18. Dari mana asalnya? Nah, dari sini perhatikan. 3 ke 4 itu ditambahkan 3 tambah 4 hasilnya 7. Kemudian berikutnya 4 ditambah 7 taruh sini, hasilnya 11. Nah, yang selanjutnya 7 ditambah 11 hasilnya 18. Maka suku berikutnya dari 18 yaitu 7 ditambah 18 hasilnya 29. Kemudian
suku berikutnya lagi 18 ditambah 29, hasilnya berapa? 8 tambah 9 17, simpan 1, 47. Dan yang terakhir 29 ditambah 47, taruh sini. 9 tambah 7 16, simpan 1 ya. 2 tambah 4 6 tambah 1 7. Maka 3 suku berikutnya adalah 29, 47 dan 76. Ini merupakan salah satu contoh barisan Fibonacci. Nah, Ibu kasih contoh soal terakhir masih tentang Fibonacci ya, biar kalian lebih paham. Misalkan ada barisan 3 8. Nah, suku berikutnya berapa? Nah, perhatikan. 3 tambah 8 berapa? Ya, 11. Nah, untuk mengisi berikutnya tinggal ditambahkan. 8 tambah 11, 19. 11 tambah 19, 30. 30 tambah 19, 49. 30 tambah 49, 79. 49 tambah 79, 18. 128 dan seterusnya. Ini merupakan contoh barisan Fibonacci. Baiklah teman-teman, demikianlah tadi beberapa contoh soal tentang macam-macam pola bilangan, mulai dari pola bilangan ganjil, genap, persegi, persegi panjang, segitiga, ada juga segitiga Pascal dan juga pola Fibonacci. Kalian harus ingat masing-masing rumusnya dan perbedaannya. Nah, selanjutnya silakan kerjakan beberapa soal yang ada dalam tayangan berikut ini. Selamat mengerjakan. Jangan lupa ingat lagi rumus yang sudah dijelaskan. Demikianlah tadi pembahasan dan contoh soal tentang pola bilangan. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel Matematika is Wow.